Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, kami dari kelompok Ceri, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Buton Selatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Adi Ilvianti SPD, dari SMP Negeri 1 Lapandewa. Saya Iwan Hidayat, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 2 Siompu Barat. Saya Basmin SPD dari SMA Negeri 1 Siompu Barat. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Nah, saya dengar hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya, Pak ya? Sudah siap? Sudah siap, Bu. Alhamdulillah, sudah siap untuk melaksanakan coaching. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching nih, Pak, apa saja persiapan Bapak nih untuk melakukan coaching hari ini? Ya, jadi untuk melakukan coaching hari ini tentu ya sudah lakukan persiapan. Intinya ya persiapan itu adalah pemahaman akan bagaimana menjadi coach yang baik, bagaimana bisa kemudian melakukan coaching sesuai dengan alur peta, kemudian kompetisi coaching juga sudah pelajari, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar, Bu. Baiklah, kalau begitu. Oke. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak ya. Di antaranya rubrik penilaian yang akan kita nilai, di antaranya itu ada apakah kegiatan coaching yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian kompetensi inti pada saat proses coaching sudah terpenuhi seperti mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan sense atau kehadiran penuh. Selain itu, apakah Bapak juga bisa memberdayakan coachee atau tidak? Oke Pak, bisa dipahami rubrik penilaian kita hari ini? Iya Bu, sudah paham. Baiklah. Nah, dari proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Ya, jadi pada kesempatan ini kompetensi dari ketiga kompetensi kunci yang Bapak sebutkan tadi, paling tidak mungkin ada dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua ya presence, kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Oke. Dari kompetensi yang Bapak sebut ini, kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang akan kita amati? Yang secara spesifik dari dua tadi itu ada ini, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena mengajukan pertanyaan berbobot ini kan memang perlu dikembangkan dari saya, supaya kemudian bisa menggali potensi apa yang ada pada coach untuk menemukan masalah yang dia hadapi. Oke. Nah, untuk mengetahui keberhasilan Bapak nih dalam mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya apa saja, Pak? Ya, indikatornya itu apakah saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot apabila coach itu mampu kemudian menemukan solusi yang ia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dan itu memang solusi yang dia dapatkan betul-betul muncul dari dirinya dengan solusi yang kemudian melegakan dirinya, seperti itu Bu. Itu indikator keberhasilan coaching saya pada hari ini. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, apa harapan Bapak terkait observasi kita hari ini? Ya, tentu saja observasi ini saya berharap
agar berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kemudian apa yang dikehendaki dari tujuan terlaksananya observasi ini itu bisa kemudian tercapaikan. Artinya apa yang menjadi tujuan seperti ini dari coaching yang saya lakukan itu bisa kita raih. Itu Bu. Oke, baik Pak. Saya rasa untuk diskusi kita di awal ini sudah cukup ya. Nanti setelah supervisi atau setelah proses coaching nanti kita ketemu lagi Pak ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu silahkan Pak dimulai proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Sehat-sehat terus, Pak. Gitu Pak D. Sepertinya Bapak dari chat yang saya baca ada ini yang mau diceritakan pada kesempatan ini. Kira-kira apa itu Pak? Iya, Pak. Ini saya ada beberapa masalah atau kendala yang saya hadapi di sekolah, khususnya di kelas. Jadi murid-murid saya ini minat belajar bahasa Inggrisnya sangat minim, Pak. Baik itu siswa yang baru masuk, yang dalam hal ini kelas 7, maupun kakak-kakak kelasnya, kelas 8, kelas 9, sama semua. Bahkan yang bikin saya sedikit ini agak rasa bingung, kenapa bahkan kakak-kakak kelasnya kelas 9, kelas 8 yang saya ajar juga itu minat belajarnya masih tetap turun juga, padahal mereka sudah mempelajari bahasa Inggris sejak kelas 7. Nah, yang mengagetkan saya justru kakak-kakak kelasnya ini basic pelajaran bahasa Inggrisnya yang hal dasar pun, mungkin materi yang kelas 7 harusnya mereka pelajari di kelas 7, sampai saat ini mereka lupa atau mungkin tidak pahami. Nah, ini yang saya mau coba cari tahu kenapa motivasinya turun dan kenapa mereka minatnya turun untuk belajar bahasa Inggris sampai mereka level pengetahuan bahasa Inggrisnya sangat rendah juga, Pak. Itu yang jadi masalah saya di sekolah. Oh, jadi masalah yang Bapak hadapi itu kaitannya dengan motivasi dan minat belajar bahasa Inggrisnya siswanya Bapak itu yang lemah Pak Di. Iya, Pak. Motivasinya kurang terhadap pelajaran bahasa Inggris. Bahkan termasuk yang baru masuk, kemudian senior-seniornya mereka di kelas 9 juga rata-rata motivasi belajarnya mereka lemah terhadap mempelajari bahasa Inggris. Iya, Pak, benar sekali, Pak. Oke, Pak Iwan. Jadi pada percakapan kita kali ini, karena ini kan kita punya waktu yang tidak panjang, apa ini yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Jadi saya harapkan setelah percakapan kita hari ini saya bisa menemukan solusinya, Pak. Bagaimana caranya agar minat siswa saya bisa lebih meningkat, minat belajar mereka bahasa Inggris meningkat, kemudian mereka ada motivasi dalam diri mereka untuk belajar mandiri dan belajar sendiri untuk bahasa Inggris, sehingga kedepannya mereka bisa dapat kehidupan yang lebih bagus. Saya juga harapan saya bisa meningkatkan kemampuan mengajar saya dalam bahasa Inggris, sehingga siswa saya bisa menganggap bahwa pembelajaran bahasa Inggris adalah memang pelajaran yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka di masa akan datang. Saya berusaha bagaimana caranya untuk menghubungkan konteks yang saya ajarkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, Pak. Nah, ini harapan saya, Pak, dari pembicaraan kita hari ini. Oke, jadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak kehendaki dari minat belajar siswa, jadi Bapak menghendaki ada peningkatan dari minat belajar siswa, dan Bapak juga menghendaki agar dalam hal mengajar itu siswa kemudian bisa tertarik untuk belajar bahasa Inggris, Pak. Salah seperti itu yang Bapak kehendaki. Nah, jadi menurut Bapak apa indikator bahwa siswa itu kemudian memiliki minat dan motivasi belajar bahasa Inggris? Indikator bahwa siswa itu punya peningkatan minat gitu Pak, kira-kira. Ya, indikatornya kita bisa lihat dari dalam kelas, dari antusias mereka belajar, yang tadinya malas-malas mendengarkan, mereka sudah mulai memperhatikan apa yang kita jelaskan.
mulai terlibat dengan interaksi-interaksi yang ada di kelas. Misalnya pada saat kegiatan pembagian kelompok, mereka bantu temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Kemudian pada saat presentasi mereka maju dan ikut juga memberikan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan lain-lain. Jadi minatnya terlihat di dalam kelas, terutama pada saat kegiatan pembelajaran atau mungkin pada saat game, ada game, proses game, itu kelihatan antusiasnya di situ betul-betul. Tidak dia memang menikmati pembelajaran bahasa Inggris itu, atau memang hanya sekedar terpaksa karena nilai. Jadi saya indikatornya seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi Pak Dik, jadi indikator ketercapaian minat, peningkatan minat siswa itu Bapak sudah sebutkan tadi. Nah, kira-kira dari yang Bapak nilai untuk saat ini, level minat belajar siswa terhadap mapel yang Bapak ampu itu ada di level berapa untuk saat ini, Pak? Ya, terus terang saja mungkin menurut penilaian saya ini sangat rendah, Pak. Minat siswa saya di sekolah saya ini untuk pelajaran bahasa Inggris masih di level angka 3. Masih di level angka 3, Pak Dik. Iya. Nah, kemudian apa yang Bapak harapkan peningkatan levelnya itu ke level berapa kira-kira? Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan setelah percakapan kita hari ini saya bisa menemukan solusinya agar bisa meningkatkan level mereka ke level paling tidak 6 lah, Pak. Sudah luar biasa kalau bisa sampai di level 6. Di level 6, Pak Dik. Iya. Peningkatan yang Bapak kehendaki dari solusi yang kita dapatkan dari proses coaching ini. Nah, kira-kira untuk meningkatkan level minat belajar bahasa Inggris siswanya Bapak itu ke level 6, apa yang Bapak bisa lakukan? Jadi yang pertama mungkin saya bisa lakukan, yang paling sederhananya adalah mulai mencari tahu tentang minat belajar mereka, siswa, tentang minat belajar siswa saya. Saya bisa menggunakan diagnostik tes ataupun mewawancara secara pribadi meskipun tidak formal, berdialog secara individu dari hati ke hati, menanyakan tentang latar belakang mereka, sehingga dari situ mungkin saya bisa memperoleh tentang minat belajar mereka, apa minat-minat yang sangat menarik mereka untuk masuk proses pembelajaran. Saya berusaha mengaitkan itu dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran atau proses pengajaran saya di kelas, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi seperti itu, Pak Dik. Iya. Dari yang Bapak ceritakan tadi itu kaitannya kayaknya mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, Pak Dik, kalau tidak salah itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi dari minatnya kita ketahui dulu minat-minat siswa, kemudian setelah itu baru kita mulai meramu materi-materi yang akan kita bawakan di dalam kelas, baik itu misalnya kita diferensiasikan dalam bentuk prosesnya kah, atau produknya kah, atau kontennya. Jadi dari informasi yang saya dapatkan di awal itu saya mengubah materi-materi dan cara mengajar saya melalui pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, apa tantangan yang kira-kira Bapak akan dapatkan di lapangan pada saat Bapak melaksanakan rencana yang Bapak sebutkan tadi? Nah, kalau tantangan kayaknya luar biasa ya, Pak. Karena di sekolah saya itu memang kita ingin guru-guru ingin melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Cuma kendalanya luar biasa juga lumayan. Yang pertama misalnya pada saat kita ingin melakukan diferensiasi proses, Pak. Kita mau mengajar itu pakai PowerPoint atau proyektor, listrik tidak ada kalau pagi, Pak. Karena di kampung kami di Pulau Siompu ini dari pagi sampai sore listrik tidak ada, jadi kita kesulitan. Bahkan ada genset kami sekolah lagi rusak. Jadi kami mau tidak mau melakukan pembelajaran menggunakan media gambar atau media kertas dan lain-lain, hanya saja keterbatasan ATK itu lagi yang menjadi kendala. Bahkan kalau kita harus print banyak-banyak, kekurangan. Kemudian lagi pada saat saya mencoba mencari cara lain, misalnya menggunakan HP siswa, kita mau kirim video misalnya atau materi pembelajaran lewat grup WhatsApp, tidak semua ternyata siswa punya WhatsApp. Kalaupun ada HP-nya, ada WhatsApp-nya, tidak semua punya paket data, Pak.
Jadi itu masalahnya begitu kompleks sehingga saya harus cari solusi yang lain begitu Pak. Itu hambatan-hambatannya Pak. Oke, jadi Bapak sudah sebutkan tadi kendala yang barangkali Bapak hadapi kaitannya dengan kelangsungan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kira-kira apalagi yang Bapak bisa lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran yang Bapak ampu? Ya, selain mengamati minat siswa, mempelajari minat siswa saya juga mungkin bisa meningkatkan minat siswa saya dengan membentuk komunitas-komunitas belajar khusus siswa, kayak study club, English study club di sekolah. Saya mungkin meminta izin dulu kepada kepala sekolah, bisa diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada sore hari. Jadi saya mengumpulkan dulu awalnya khusus siswa-siswa yang berminat saja dulu awalnya. Jadi saya melatih mereka belajar bahasa Inggris. Nanti harapan saya kemampuan bahasa Inggrisnya siswa-siswa yang punya minat ini terlihat di dalam kelas pada saat proses pembelajaran di pagi hari. Saya harap dari situ siswa-siswa yang minatnya kurang bisa tertarik untuk belajar bahasa Inggris setelah melihat teman-temannya yang ada perubahan begitu. Jadi English Study Club itu mungkin harapan saya bisa membantu. Kemudian selain itu saya juga ingin berkumpul atau berdialog dengan rekan-rekan sejawat saya khusus guru bahasa Inggris. Mungkin saya bisa bentuk juga komunitas belajar khusus guru bahasa Inggris, berdialog dan mencari solusi secara bersama-sama, karena masalahnya juga mereka kurang lebih sama dengan yang saya hadapi. Mungkin dari situ kita akan ketemukan solusi-solusi yang lebih baik Pak. Saya rasa untuk saat ini begitu Pak. Ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu kan ada begitu banyak rencana yang ada di benak Bapak untuk meningkatkan minat motivasi belajar siswa. Kira-kira dalam waktu dekat ini skala prioritas apa yang Bapak ingin dahulukan untuk dilaksanakan? Yang pertama, kayaknya yang lebih mudah untuk saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah berdialog dengan rekan sejawat saya khusus guru-guru bahasa Inggris. Apakah bagaimana kita solusinya? Nanti saya berdialog dengan mereka dulu. Apakah kita berdialog dulu dengan kepala sekolah, kemudian dibuatkan SK untuk komunitas belajar guru bahasa Inggris, ataukah kita mulai dulu dari pembentukan study club? Tapi saya mau dialog dulu dengan mereka Pak, rekan-rekan sejawat saya, menanyakan pendapat mereka bagaimana yang terbaiknya agar bisa kolaborasinya bagus Pak. Begitu Pak. Jadi Bapak lebih dahulukan untuk diskusi di rekan sejawat kaitannya dengan bagaimana meningkatkan minat belajar siswa. Jadi kira-kira untuk hal ini kapan Pak bisa Bapak laksanakan? Jadi saya sudah rencanakan memang dalam waktu dekat ini, kira-kira minggu depan Pak, saya sudah mulai. Minggu depan saya dialog dengan mereka supaya lebih rencana kami lebih jelas disepakati, supaya kepala sekolah juga mau segera merespon positif apa yang kami sepakati. Jadi saya butuh dukungan guru-guru dulu Pak. Jadi insya Allah minggu depan saya akan laksanakan itu Pak. Iya, jadi dari yang Bapak sebutkan, kira-kira siapa yang turut membantu Bapak untuk mewujudkan rencana-rencana yang Bapak sudah sebutkan tadi? Yang paling utama itu yang pertama kepala sekolah ya. Kemudian rekan-rekan saya yang sejawat sesama guru bahasa Inggris, bahkan tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan guru yang lain yang mata pelajaran lain. Di samping itu juga siswa-siswa saya yang punya minat bahasa Inggris yang tergabung dalam English Study Club itu sangat berperan juga untuk terlibat membantu saya meningkatkan minat siswa-siswa yang masih minim itu Pak, yang masih kurang. Oke, jadi sangat luar biasa apa yang ada di benak Bapak kaitannya dengan rencana-rencana yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Nah ini Pak, kan kita sudah berada di penghujung coaching ini. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan ini Pak? Bisa Baik. Alhamdulillah, tadi awalnya saya berdialog dengan Bapak, saya masih bingung apa yang harus saya lakukan karena
persoalan di kelas saya itu, di sekolah saya itu minat siswa saya kurang sekali dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi setelah kita berdialog ini, saya sudah mulai menemukan solusinya. Paling tidak ada 3 solusi yang akan saya lakukan di kemudian hari. Yang pertama adalah berdialog dengan rekan sejawat yang sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian bisa jadi setelah itu baru saya berdialog dengan kepala sekolah agar bisa dibentuk komunitas belajar khusus guru-guru bahasa Inggris. Kemudian saya juga ingin membentuk komunitas belajar khusus siswa, English Study Club misalnya. Tapi dalam jangka panjang saya akan melakukan menyiapkan tes seperti diagnostics tes untuk mengetahui tentang bagaimana minat siswa saya, di mana level mereka dan bagaimana gaya belajar mereka, serta apa saja kebutuhan belajar mereka. Dari situ saya bisa meramu untuk merubah cara mengajar saya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Saya rasa begitu, Pak. Oke, Pak, ini sangat menarik ini. Apa yang menjadi rencana Bapak? Nah, mungkin di minggu depan ini setelah barangkali Bapak berdiskusi dengan rekan sejawat untuk bagaimana menemukan solusi agar bisa meningkatkan minat belajar siswa. Ini sangat menarik untuk kita atau saya lihat hasil dari diskusi Bapak, dan saya ingin mendapatkan cerita dari Bapak untuk di kesempatan berikutnya di minggu depan setelah Bapak berdiskusi dengan rekan sejawat. Baik. Oke, siap. Cukup. Ya. Baik, Pak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching, Pak ya. Menurut penilaian Bapak sendiri nih, bagaimana performa Bapak dalam kompetensi coaching tadi, Pak? Ya, kalau saya nilai sendiri, performa saya tadi itu ya sudah cukup lumayan lah dibandingkan dengan coaching sebelumnya. Itu ditandai dengan ini, menurut saya apa yang menjadi kompetisi inti coaching itu telah saya lakukan. Research, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian itu saya lakukan sesuai dengan alur tiltak. Kalau ini sepanjang yang saya nilai diri saya sendiri, seperti itu, Bu. Oke, nah dari kira-kira apa yang membuat Bapak nih menilai seperti itu, Pak? Ya, yang membuat saya menilai seperti itu ya memang apa adanya dalam berlangsungnya coaching itu. Setiap apa yang kemudian termuat dalam kompetisi coaching itu saya bisa penuhi, dan saya lihat coach tadi betul-betul mendapatkan solusi dari apa yang kemudian dia menjadi permasalahan dia dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi terkait indikator yang ingin kita capai hari ini, Pak? Ya, jadi kan indikator yang ingin saya capai di awal yang kita sudah bahasakan kan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu menurut saya itu sudah saya lakukan, dan coach tadi ya alhamdulillah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching tadi. Boleh ya, Pak ya? Oke, silakan, Bu. Oke, jadi ada beberapa catatan penting yang saya tulis tadi ketika Bapak melakukan proses coaching. Di antaranya itu Bapak sudah menunjukkan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan alurnya, mulai dari tujuan,
menanyakan tujuan dari coachingnya itu. Kemudian Bapak di sini dari tujuan sudah menggali apa yang ingin dicapai oleh coach Bapak tadi. Kemudian yang kedua, dari identifikasi masalah. Nah, Bapak di sini sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada identifikasi masalah tadi, di antaranya menanyakan tentang skala dari minat belajar coach Bapak, kemudian juga menanyakan tentang tantangan yang akan dihadapinya beserta solusinya. Kemudian ada pada rencana aksi, juga Bapak sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach Bapak, dan tanggung jawabnya juga sudah ditanyakan tadi. Nah, di sini Bapak sudah mampu memahami permasalahan dari coach Bapak, sehingga Bapak ini terlihat sebagai seorang coach itu sudah mampu menuntun coachnya dalam menemukan dalam menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang penilaian saya nih? Ya, menurut saya dari penilaian Ibu ya alhamdulillah, mudah-mudahan kemudian hari bisa lebih saya tingkatkan lagi dari apa yang saya sudah lakukan tadi. Oke, itu dari menurut saya dari hal yang positif Pak ya. Nah sekarang ada catatan kecil juga tentang hal yang harus bisa Bapak kembangkan ke depannya. Misalnya tadi di akhir percakapan itu pada sesi tanggung jawab ya. Tanggung jawab mungkin Bapak bisa menanyakan tentang komitmen dari coach Bapak, komitmennya ke depannya untuk melakukan perubahan di kelasnya, terutama untuk minat belajar siswanya. Jadi Bapak bisa menanyakan komitmennya supaya betul-betul coach Bapak ini bisa melakukan apa yang dikatakan Pak, untuk melakukan solusi dari setiap permasalahannya. Mungkin seperti itu ke depannya Pak ya. Itu catatan kecil dari saya terkait tentang proses coaching dari Bapak hari ini. Bagaimana pendapatnya Pak? Ya, memang saya akui tadi agak ada dalam hal itu saya lupa kemudian menanyakan terhadap coach saya. Artinya ini menjadi masukan buat saya, mudah-mudahan di ke depannya bisa saya perhatikan lagi hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan saya tadi. Terima kasih Bu atas masukannya. Oke, nah itu masukan dari saya Pak. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih Pak, apa rencana atau tindakan Bapak selanjutnya untuk meningkatkan performa kompetensi tersebut Pak? Ya, jadi tindakan saya selanjutnya barangkali ya agar kemudian performa kompetisi saya kaitannya dengan pelaksanaan coaching itu meningkat lagi, maka tentu hal ini kan perlu dilatih. Jadi segala sesuatunya kan memang harus senantiasa dilatih, diasah supaya kemudian kita bisa mahir ketika melakukan coaching di coaching berikutnya. Oke, terakhir nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini, mulai dari prasupervisi, proses supervisinya, hingga pasca supervisi ini Pak? Ya, tentu saja ada tambahan pengetahuan, tambahan kompetensi, jadi semakin meningkatkan lagi. Jadi semakin meningkatkan lagi kemampuan coaching saya setelah dari proses coaching saya tadi, kemudian pandangan yang Ibu kemudian sampaikan kaitannya dengan proses coaching yang saya lakukan tadi, termasuk masukan Ibu, itu tentu sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat buat saya untuk semakin mengembangkan diri untuk kompetensi-kompetensi yang perlu saya kembangkan. Demikian Ibu. Oke, baiklah Pak, dari hasil pengamatan dan diskusi kita hari ini, saya telah mencatat semuanya ke dalam form supervisi akademik kita kali ini. Dan baiklah Pak, semoga kedepannya Bapak bisa menjadi seorang coach yang baik dan mampu memberdayakan coachingnya ke depan Pak. Ayo Bu, Baik, terima untuk kasih.
Baik Pak, untuk sesi kali ini sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktunya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.